Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi seluruh umat Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Karena pada hari Minggu ini kita merayakan sebuah perayaan khusus, dan ini merupakan hari raya besar bagi umat Kristen, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini adalah hari yang begitu luar biasa. Ada orang yang kemudian bertanya ke saya, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa harus mati? Kenapa harus bangkit? Kan Tuhan itu nggak mungkin mati, namanya juga Tuhan. Jadi saudara, untuk hari ini saya tidak akan berkhotbah dalam konteks menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi saya akan menjelaskan konsep Kristen yang ingin saya lanjutkan, yaitu pengajaran dasar kita, pengajaran dasar iman Kristen tentang kelahiran kembali atau lahir baru dari perspektif umat Kristen terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kita akan jawab itu di dalam khotbah-khotbah selanjutnya, atau mungkin kita akan buat untuk serial pengajaran khusus. Jadi kita akan membuat serial khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan tentang ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, dan keilahian Yesus. Oke, kita akan baca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Kami percaya bahwa melalui Yesus Kristus, kami telah diselamatkan. Melalui Yesus Kristus, kami memiliki genetik ilahi, sehingga kami dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Apabila Yesus telah mati, maka kami percaya bahwa kami pun telah mati atas semua dosa-dosa kami. Dan pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit. Saat ini kami merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus itu. Kami percaya kami pun sudah dibangkitkan. Oleh karena itu saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Apabila kami akan menanggalkan tubuh yang fana ini, biarlah kami tetap percaya bahwa tubuh kebangkitan itu telah Tuhan sediakan untuk kami. Dan pada akhirnya nanti kami akan mengenakan tubuh kebangkitan yang Tuhan janjikan untuk kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, selama kami tinggal di dalam kemah yang fana ini, kami minta kuatkan kami, teguhkan iman kami, tolong kami, karena kami tahu di dalam daging kami lemah. Tapi Roh-Mu yang tinggal dalam kami lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada Roh Kudus yang sanggup untuk memulihkan kami, sanggup untuk menyembuhkan kami, sanggup untuk menguatkan kami, sanggup untuk memberi jalan keluar kepada kami. Kami rindu sambut firman-Mu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ketiga, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 11. Adalah seorang Farisi
yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Elohim tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat yang ke-12, ini pernyataan Tuhan Yesus, lanjutan dari ayat 11 tadi. "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Saudara yang saya kasihi, apa yang kemudian terjadi, diskusi yang terjadi antara Tuhan Yesus dan Nikodemus, ini sudah menjadi pembahasan. Ini sudah menjadi khotbah yang lazim kita dengar. Tapi saya ingin kemudian membawa khotbah hari ini supaya kita memahami lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus terkait dengan dilahirkan kembali? Atau istilah kita hari ini, lahir baru. Seringkali kita mendengar hamba Tuhan, pendeta, atau rohaniawan, atau pimpinan Kristen itu ngomong, kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir baru. Saudara mungkin bertanya-tanya, lahir baru itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Apa yang dimaksud dengan lahir baru itu? Apakah kemudian sama seperti Nikodemus kita juga memiliki pertanyaan yang sama? Pertanyaannya, bagaimana mungkin saya ini dilahirkan kembali padahal saya ini sudah dewasa, saya sudah tua. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua kembali lagi ke rahim ibunya baru kemudian dilahirkan kembali? Ini pemikirannya Nikodemus. Ketika berbicara tentang dilahirkan atau lahir baru, Nikodemus langsung menangkap apa yang Yesus bicarakan ini terkait dengan bagaimana kemudian kita dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Kita keluar kembali dari rahim ibu kita. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus pada ayat yang ke-6 berkata begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah apa? Daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, perhatikan kata roh di sini. Kalau saudara punya Alkitab, saudara lihat baik-baik, coba buka dulu Alkitabnya, ya. Kata roh adalah huruf besar. Betul?
Jadi apa yang dilahirkan dari roh huruf besar itu adalah roh huruf kecil. Ulang saudara. Jadi Tuhan Yesus ketika Nikodemus bilang, masa sudah tua, sudah dewasa, harus masuk lagi ke rahim ibunya, kemudian dilahirkan kembali. Jadi ini logika sederhana saudara. Dari Nikodemus, dia nggak nyambung. Ini Tuhan Yesus lagi ngomong apa sih? Lahir kembali, dilahirkan ulang, lahir baru. Apa maksudnya? Saudara pernah ngalamin nggak? Kalau ada pendeta yang lagi kemudian khotbah, kemudian harus lahir baru. Saudara bingung, lahir baru. Apalagi ini lahir baru. Jemaat yang ada di Bandung nih, yang ada di Purwakarta. Oke. Apakah saudara juga bertanya-tanya, lahir baru itu apa sih Pak? Apa yang dimaksud dengan lahir baru? Nah ini Tuhan Yesus jelasin nih. Ini bukan Raymond yang jelasin nih. Ini Tuhan Yesus yang jelasin. Ayat yang ke-6 Tuhan Yesus bilang begini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah apa? Daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, huruf besar itu adalah apa? Roh. Jadi ada dua model kelahiran. Yang pertama, model kelahiran yang lahir dari daging. Oke. Model yang kedua adalah yang lahir dari apa? Roh. Sampai di sini paham dulu. Ya, ngangguk-ngangguk aja. Ngerti nggak ngerti? Ya, ngangguk aja dulu saudara. Ya, daripada saudara nggak ngangguk, nanti ngantuk, ya jatuh. Ngangguk-ngangguk aja. Oke. Jadi yang dimaksud dengan dilahirkan dari daging, itu adalah kelahiran alami kita. Kelahiran jasmani kita. Semua kita nih yang ada, tolong ditepok dulu. Tepok kiri kanan kamu tuh dia nyata atau enggak. Tolong ditepok. Tepok dia. Nyata, jangan-jangan dia cuma roh. Orang itu ya. Ada dagingnya. Oke. Tolong saudara cubit nih, ada daging. Ada. Daging ada ya. Nah, kita yang ada daging ini nih, semuanya pasti punya mama. Oke, bahasa Sunda mama apa? Emak. Oh, itu bahasa Betawi. Semua kita yang lahir dari perempuan, karena nggak ada yang lahir dari laki-laki. Ya. Semua yang lahir dari perempuan, oke, itu lahir dari daging. Nih, kita nih daging. Kita lahir dari daging. Inilah kelahiran jasmani. Inilah kelahiran pertama. Saudara, kalau kita lahir dari daging, berarti kita mengenakan daging nenek moyang kita. Yaitu dagingnya siapa? Adam. Oke. Nah, daging Adam yang kita kenakan ini, itu sudah terkontaminasi dengan apa yang disebut dengan dosa. Kenapa? Karena manusia yang bernama Adam, manusia pertama itu, dia berdosa. Saya sudah jelaskan dosa itu apa. Saya sudah nggak ulang lagi. Dosa itu artinya keluar dari sasaran. Dia membuat tujuan yang baru. Tujuan Tuhan menciptakan dia supaya segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi Adam membuat tujuannya yang baru. Tujuan Adam itu adalah untuk menjadi sama dengan Tuhan. Padahal dia sudah segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi Adam membuat tujuan yang baru. Inilah yang disebut dengan hamartia. Keluar dari sasaran. Itulah yang disebut dengan dosa. Bahasa Ibraninya kata. Ya, jadi ketika kita ini Adam itu keluar dari sasaran Tuhan, keluar dari tujuan penciptaan Tuhan, maka saudara, Adam itu digambarkan di dalam Alkitab diusir dari Taman Eden. Ada perintah Tuhan kepada Adam, sebelum Adam itu jatuh dalam dosa, jangan kamu makan nih buah. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu pasti apa? Mati. Saudara perhatikan baik-baik. Manusia tidak mengenal kematian. Ketika Tuhan berkata mati, Adam gak punya gambaran apa yang disebut dengan mati.
Adam nggak mengerti definisi kematian itu apa. Saudara, kalau kemudian saya bilang satu kata. Satu kata ini ada arti, ada makna, ada maksud. Misalnya saudara. Misalnya saya kemudian bilang kata Tino ransak. Tino ransak. Saudara ngerti nggak kata Tino ransak itu? Nah, yang ada di Bandung ngerti nggak? Nggak ngerti, saudara. Karena ini kata cuma orang Manado yang ngerti. Tino ransak itu daging. Nama masakan. Jadi ada daging itu. Ya, Pastor Faldo lah yang tahu lah daging itu. Daging itu dimasak. Nama masakannya Tino ransak. Saudara yang nggak ngerti kata Tino ransak, nggak tahu ngebayangin ini Tino ransak ini makhluk kayak apa. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Adam, pada saat kamu makan, kamu mati. Nah, kata mati, Adam itu nggak ngerti mati itu apa, saudara. Yang dimaksud dengan mati itu apa? Karena Adam nggak pernah melihat kematian. Adam nggak pernah mengalami kematian. Adam itu ketika Tuhan ciptakan, dia itu adalah makhluk kekal. Dia itu diciptakan Tuhan, firman Tuhan bilang, dengan konsep gambar dan rupa Tuhan. Jadi makhluk kekal itu Tuhan adakan dan diberi nama Adam. Karena itu Adam nggak mengenal apa yang disebut dengan kematian. Tetapi dosa membuat Adam tahu apa arti kematian. Adam tahu arti umurnya itu ada, terbatas. Sebelumnya Adam itu punya stok yang panjang, saudara. Saudara, Adam itu kuota umurnya panjang. Kuotanya panjang. Saudara punya kuota nggak? Kuota pulsa. Kalau nggak punya kuota, saudara nggak mungkin bisa ikut program streaming ini. Betul kan? Kuota saudara ada batas waktunya. Ada 1 bulan. Itu kuota saudara. Ketika Tuhan ciptakan Adam ini, saudara, dia itu nggak ada batasan umurnya. Karena itu dia tidak mengenal apa yang disebut dengan kematian. Tetapi ketika Adam melanggar perintah Tuhan, maka pelanggaran itu ada hukum. Dan hukum pada saat itu cuma satu, kalau kamu makan, mati. Ini menjadi pembatas. Adam menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi saudara, Adam itu bukan Tuhan. Ada batasannya, Tuhan yang memberi perintah. Tapi Adam itu memerintah berdasarkan amanat dari Tuhan. Berdasarkan perintah dari Tuhan. Maka Adam ini menjadi penguasa. Tapi Adam ingin lebih dari itu. Yaitu Adam ingin kemudian menggantikan Tuhan. Adam ingin memiliki kuasa absolut. Di mana nggak ada kuasa yang kemudian melebihi kuasa dia. Dan ini adalah cita-cita si setan, saudara. Nanti kalau kita bahas tentang itu. Tentang malaikat yang jatuh. Tapi saya ingin beritahu, ketika Adam melanggar perintah Tuhan, maka Adam ada di bawah aturan itu. Ada di bawah hukum itu. Hukum itu adalah firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu adalah hukumnya. Kalau kamu makan, maka kamu mati. Jadi bukan iblis yang sakti, bukan iblis yang luar biasa kuasanya. Bukan, saudara. Adam itu harus tunduk kepada hukum yang dibuat oleh Tuhan. Kalau kamu makan, mati. Jadi ketika Adam itu makan, maka ketika Adam makan itu, Adam ini secara langsung, dia itu memiliki tubuh yang mati. Memiliki genetik yang terbatas, dari sebelumnya tidak terbatas, tapi karena ada hukum di situ, hukum Tuhan di situ, dia menjadi terbatas.
Karena dia menjadi terbatas, maka semua keturunan Adam yang lahir dari Adam itu mati mengikuti sifat tanah yang ketika Adam diciptakan dijadikan sebagai bahan dasar untuk menciptakan manusia. Oleh karena itu, ketika Adam itu takluk di bawah hukum Tuhan itu, bahwa kalau kamu makan, kamu mati, maka kemudian Adam itu kemudian kembali kepada tanah. Itulah sifat tanah, mati, debu. Saudara, arti kata Adam itu adalah tanah merah. Karena dari sanalah kamu diambil. Jadi saudara, kita sebagai manusia ini yang lahir dari daging Adam, ini kita lahir dengan limit waktu. Saudara dan saya ini limit waktunya ada, saudara. Batas pakai tubuh kita ini ada. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, barang siapa yang dilahirkan dari daging, yang lahir dari daging Adam itu, yang lahir dari keinginan papa mama kita, yang lahir dari rahim mama kita, membawa daging ini adalah daging. Kalau kita lahir dari daging ini, maka daging ini akan kembali menjadi tanah. Daging ini ada batas waktunya. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, Nikodemus, kalau dilahirkan dari daging memang begitu. Nggak mungkin kamu yang sudah dewasa masuk lagi ke rahim ibu kamu. Nggak mungkin, karena manusia cuma satu kali dilahirkan. Sebagai manusia jasmani, sebagai makhluk jasmani, sebagai makhluk alamiah menurut Rasul Paulus. Tetapi siapa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Jadi saudara, kuncinya kelahiran dari roh. Kelahiran yang kedua. Saudara, hanya ada satu pribadi yang dilahirkan dari roh, bukan dari keinginan seorang laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang lahir dari Roh Kudus. Yang lahir dari Roh Elohim. Dia lahir dari Roh Kudus, bukan dari keinginan seorang laki-laki, bukan saudara. Bukan dari daging yang fana, bukan. Dia lahir dari keinginan roh. Karena dia lahir dari keinginan roh, maka dia adalah apa? Roh. Oleh karena itu Rasul Paulus kemudian memberitahukan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara, itu saya sudah pernah khotbahkan dari ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-55, itu dijelaskan bahwa ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Nah, saudara, tubuh rohani ini adalah tubuh yang kita dapatkan dari Yesus. Tubuh yang kita dapatkan dari Yesus adalah tubuh yang akan kita terima ketika Yesus datang, saudara. Tapi kalau kita dilahirkan dari roh, maka kita memiliki genetika rohani. Kita memiliki genetika ilahi. Kita memiliki genetika sorgawi. DNA kita adalah DNA apa? Sorgawi. Oleh karena itu, saudara, kalau kita berbicara tentang dilahirkan kembali, maka kita sedang berbicara tentang kita dilahirkan melalui Yesus Kristus. Kalau kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus, maka kita akan mengenakan tubuh dari Yesus Kristus. Karena itu Tuhan bilang begini, janganlah engkau heran, ayat yang ke-7. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari apa? Roh. Saudara, orang yang lahir dari roh, firman Tuhan bilang, kamu nggak tahu dari mana mereka datang, Nikodemus. Kalau kamu berpikir dengan konsep berpikir jasmani, dengan konsep berpikir dunia, kamu cuma akan
merasa, mendengar sama seperti kamu nggak bisa melihat angin. Kamu juga nggak bisa melihat manusia-manusia rohani itu, manusia sorgawi itu. Mereka nggak bisa kemudian kamu tangkap dengan tanda-tanda jasmani, nggak bisa. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, saudara, apabila engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Elohim. Jadi saudara, bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali itu hanya bisa terjadi kalau kita terhisap dalam Kristus yang merupakan pintu kelahiran kembali itu. Yaitu pintu kelahiran dari manusia rohani, dari manusia sorgawi. Jadi orang yang lahir dari Yesus, maka dia menjadi manusia sorgawi. Dia menjadi manusia rohani. Tetapi ada masalah air di sini. Maksudnya apa? Tuhan bicara tentang roh yang besar. Dilahirkan dari roh yang besar. Dilahirkan dalam Yesus. Tetapi saudara, orang yang dilahirkan dalam Yesus itu harus dibaptis. Pak, kok dibaptis, Pak? Iya. Mengapa harus dibaptis, saudara? Karena Tuhan pun melakukan itu. Saudara, Tuhan Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes bukan untuk pertobatan dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, Tuhan Yesus bilang apa? Untuk melaksanakan kehendak Bapa. Supaya mereka melihat kehendak Bapa itu dilakukan, dikerjakan. Tuhan Yesus ingin kasih contoh, saudara. Jadi kalau saudara percaya Yesus tapi takut dibaptis, ini masalah. Saudara bilang, Pak, saya percaya Yesus. Saya percaya, betul-betul percaya Yesus. Tapi waktu dibilang, ya silakan Pak, dibaptis. Saudara ngomong, kalau dibaptis, tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak. Baptis, masalah lain. Saudara nggak akan mati waktu dibaptis. Saudara nggak akan kelelep, kemudian pas diangkat saudara langsung, enggak. Nggak ada orang yang dibaptis kemudian mati kelelep. Nggak ada saudara. Tapi kenapa sih harus dibaptis? Karena ketika saudara dibaptis, saudara masuk di dalam kuburan. Saudara, tubuh kita ini dibawa di dalam kematian Kristus. Lewat apa? Lewat baptisan. Lewat baptisan itu, lewat air baptisan itu, saudara masuk di dalam apa? Di dalam kematian Kristus. Tubuh daging kita ini, tubuh jasmani kita ini harus mati dulu supaya apa? Supaya kita dapat tubuh rohani. Gak mungkin saudara, biji itu tidak mati dulu ketika ditanam, dia bisa tumbuh, gak bisa. Tubuh saudara, benih itu, benih, biji tanaman itu harus ditanam dulu, harus dikubur dulu. Ketika dia dikubur, maka setelah itu dia baru kemudian hidup, dia baru bertumbuh. Nah saudara, baptisan itu adalah konsep
adalah cara bagaimana tubuh jasmani kita ini yang nantinya akan mati itu dikubur di dalam Yesus lewat baptisan. Ketika kita dikubur di dalam Yesus lewat baptisan, saudara diangkat. Ketika saudara keluar dari air, maka saudara itu langsung terhisap di dalam kebangkitan Kristus. Jadi saudara, baptisan itu, air itu adalah bagian di mana saudara dikubur bersama dengan kematian Yesus. Jadi kemarin hari Jumat, Pastor Doni sudah khotbahkan bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib menebus saudara dan saya. Nah, realisasi dengan saudara percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saudara, itu lewat baptisan. Itu adalah declare. Itu adalah proklamasi. Itu adalah pernyataan saudara kepada semua. Bukan cuma makhluk, bukan cuma jemaat, bukan cuma manusia yang melihat. Tetapi kepada malaikat-malaikat yang menyaksikan. Kepada makhluk-makhluk sorgawi yang melihat saudara dibaptis. Ketika saudara dibaptis, maka itu artinya saudara dikubur di dalam kematian Kristus. Bilang amin, saudara. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kelahiran kembali itu artinya kelahiran di dalam Yesus. Kenapa? Karena kita lahir dari jasmani Adam, dari tubuh Adam. Ketika kita percaya Yesus, kita kemudian dilahirkan dari Kristus, di mana Yesus itu bukan lahir dari daging Adam, tapi lahir karena Roh Kudus, lahir karena Roh huruf besar itu, sehingga ketika kita lahir di dalam Yesus, kita itu menjadi makhluk rohani, roh kecil itu. Bagaimana saudara prosesnya? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, yaitu apa? Dilahirkan dari air dan roh. Lahir dari roh itu sudah saya jelaskan. Lahir dari air, baptis, saudara. Baptis. Ketika saudara dibaptis, inilah makna baptisan itu. Saudara dikubur di dalam apa? Kematian Yesus. Tolong bilang kiri kananmu, ketika kamu dibaptis, kamu dikubur dalam kematian Kristus. Tubuh jasmani kita ini mati. Tubuh yang kita terima dari Adam ini sudah kita kubur. Karena itu ketika kita keluar dari air baptisan, saudara dilahirkan kembali. Lahir baru. Dilahirkan kembali. Rahimnya itu adalah air baptisan. Kalau kita secara jasmani ada di dalam rahim ibu kita, kita hidup 9 bulan diselubungi oleh air ketuban itu, saudara. Saudara tahu air ketuban ya? Bapak-bapak yang nggak dampingin istrinya, dia nggak ngerti itu air ketuban apa. Saya dampingin istri saya waktu lahiran, saudara. Anak pertama saya dampingi, anak kedua disesar, jadi saya nggak bisa dampingin. Anak yang ketiga lahir normal, saya dampingin. Jadi ketika anak itu lahir, bunyi buf, keluar bus. Sebelum lahir, saudara periksa ke dokter. Dokter akan ukur air ketuban, akan lihat air warna apa. Anak saya kedua kenapa harus disesar? Karena air ketubannya sudah warna hijau. Jadi dia hidup di dalam air tuh bayi. Air ketuban ibunya. Cairan di dalam rahim ibunya. Air baptisan itu adalah air ketuban kelahiran kembali, saudara. Jadi ketika saudara ada dibaptis, saudara seperti ada di dalam air ketuban itu. Saudara ada dalam rahim kelahiran kembali itu. Ketika saudara dibangkitkan, diangkat dari kolam baptisan itu, diangkat dari air baptisan itu, maka saudara dilahirkan kembali. Itulah kelahiran kembali. Kok sesederhana itu, Pak? Sangat sederhana. Sederhana aja saudara susah percaya.
Sederhana aja kita susah lakukan. Apalagi kalau dibuat rumit, saudara. Yang kedua, saudara. Lewat proses baptisan itu, saudara menyatakan kepada semua makhluk bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Bahwa saudara sudah terhisap dengan Yesus. Bahwa saudara sudah memiliki tubuh genetik yang sama dengan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, kita ini saudara-saudaranya. Saya ingin baca, saudara. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ke-35 dulu. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 38. "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada" apa? Akhir zaman. Perhatikan, saudara. Perhatikan ayat 39, saya ingin baca sekali lagi. "Dan inilah kehendak Dia," kehendak siapa? Bapa, "yang mengutus aku," kata Yesus, "yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku." Saudara dan saya ini adalah milik Yesus. Dilahirkan di dalam Yesus. Dilahirkan kembali. Saya sudah jelaskan itu. Nah, sekarang saya mau lanjutkan nih. Barang siapa yang sudah dilahirkan kembali itu, maka dia adalah milik Yesus. Milik Yesus yang diberikan oleh Bapa. Kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk menjadi milik Yesus. Sampai di sini paham, saudara? Tolong katakan kiri kananmu, kamu milik Yesus. Kamu, saya milik Yesus. Amin. Kita semua ini milik siapa? Yesus. Nah, kalau kita milik Yesus, firman Tuhan bilang, Yesus sendiri yang ngomong, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, yang diberikan Bapa kepada Yesus sebagai milik Yesus, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara, kalau kita ini milik Yesus, kita pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara percaya ada kebangkitan orang mati? Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus itu akan datang kembali menghakimi dunia? Amin. Amin. Tapi saya ingin beritahukan terlebih dahulu, Yesus akan datang untuk mengambil miliknya. Yesus akan datang untuk apa, saudara? Mengumpulkan miliknya. Saudara dan saya yang adalah milik Yesus pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada yang bilang ada kebangkitan orang mati nanti di akhir zaman. Oh, di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan orang mati. Saudara percaya itu? Maka saudara harus jadi milik Yesus. Kalau saudara percaya ada kebangkitan orang mati, tapi saudara bukan milik Yesus, tidak menjadi milik Yesus, saudara tuh nggak akan dibangkitkan. Karena yang dibangkitkan ini khusus, spesial, eksklusif. Yaitu siapa? Yang jadi milik siapa? Yesus. Oleh karena itu, sebab inilah kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus ayat 40. Yohanes pasal yang ke-6. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku apa? Membangkitkannya pada apa? Akhir zaman. Jadi jelas. Saudara, tubuh kita ini mati karena ini dari Adam. Tapi ketika kita dibaptis, dilahirkan kembali lewat air dan roh itu,
maka saudara secara otomatis menjadi milik Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang menjadi milik Tuhan Yesus, kita akan menanggalkan tubuh fana ini. Karena tubuh fana ini akan kembali menjadi tanah, dari tanah kembali kepada tanah. Gak ada, walaupun tubuh saudara itu dikatakan cantiknya luar biasa, gantengnya luar biasa, kalau saudara sudah tua keriput, kalau kuota umurmu sudah habis jadi tanah, gak ada yang kemudian dibuat mumi dan muminya tetap seger. Gak ada, saudara. Saudara mau awetin kayak apa? Habis. Tubuh kita ini akan kita tanggalkan jadi apa? Tanah. Tapi kalau Yesus datang dan saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bilang amin. Itulah orang percaya, saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus tegasin lagi. Nah, lihat nih ayat 50. Tuhan Yesus bilang begini, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan apa? Mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk apa? Hidup dunia. Oleh karena itu, saudara, ketika kita bicara tentang sakramen baptisan, maka saudara harus pahami ada sakramen juga apa? Perjamuan kudus. Nah, saudara, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa apa yang terjadi lewat sakramen yang kita lakukan, lewat baptisan kudus, lewat perjamuan kudus, ini adalah drama, saudara, supaya saudara ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu real, itu nyata, dan apa yang kita lakukan lewat perjamuan kudus itu juga nyata, saudara. Saudara, kita bukan hanya melakukan rutinitas. Setiap hari Minggu kita perjamuan. Bukan, saudara. Ini bukan sekedar rutinitas. Tetapi kita sedang melakukan kehendak Bapa. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Di mana Yesus bilang, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah apa? Dagingku. Saudara, kalau saudara percaya, ketika saudara pegang roti di tanganmu, maka engkau yang menjadi milik Kristus. Engkau angkat itu tinggi-tinggi. Engkau imani, engkau percaya. Dan pada saat yang sama engkau berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus. Engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sedang mengkonsumsi DNA sorgawi. Pada waktu zaman gereja mula-mula, jemaat mula-mula, praktek perjamuan kudus itu di mana mereka percaya bahwa mereka sedang memakan tubuh Tuhan, itu dibilang kanibalisme. Saudara, ini bukan itu. Tapi iman kita itu mengubah esensi dari roti biasa itu. Sehingga ketika kita makan di dalam iman, kita sudah terhisap karena kita adalah milik. Kita sudah punya frekuensi, sudah punya roh yang sama. Oleh karena itu, saudara, ketika saudara sudah dibaptis, ingat baik-baik. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang kelahiran kembali, sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan setiap minggu, itu bukan hanya sekedar peringatan, tapi itu adalah bagian dalam melakukan firman Tuhan. Itu adalah bagian yang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus bilang, makan tubuhku.
Kalau kamu makan roti ini, habis. Itu roti yang diberikan oleh nenek moyangmu. Roti yang diberikan oleh leluhurmu. Roti yang diberikan oleh manusia. Tetapi kalau kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, saya baca ayat 53, saudara. Saudara punya Alkitab, tolong dibuka Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah konsep penyatuan. Kalau saudara bilang saudara adalah tubuh Kristus, maka lewat perjamuan kudus itu kita percaya kita sedang menyatu dengan Kristus. Ketika saudara makan, Tuhan bilang, aku ada di dalam kamu, saudara. Dan kamu di dalam aku. Inilah penyatuan. Tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan Yesus. Tubuh sorgawi yang kita inginkan itu sudah kita konsumsi. Menjadi bagian dari tubuh kita yang fana. Firman tinggal di dalam daging. Karena itu Tuhan Yesus bilang, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Wow. Saudara, kalau kita percaya kita adalah milik Yesus, saudara sudah ambil keputusan untuk dibaptis, dan kita melakukan sakramen perjamuan kudus setiap hari Minggu. Saudara percaya. Percaya ketika makan ini saya sedang makan tubuh Yesus. Ini saya sedang makan tubuh dari sorga. Ini adalah bagian bagaimana saya menyatu dengan tubuh Kristus. Karena kita waktunya sangat terbatas. Yang terakhir ayat penutup. Inilah roti yang turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini. Yaitu apa? Roti sorgawi itu. Roti yang turun dari sorga. Dan roti yang turun dari sorga itu siapa? Tuhan Yesus bilang. Yesus, aku adalah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku. Maka apa? Ia akan hidup selama-lamanya. Saudara percaya? Ada kebangkitan orang mati, amin. Saudara percaya ada hidup yang kekal dalam Yesus, amin. Tapi saudara juga harus percaya firman Tuhan ini. Kalau kita makan roti, di mana kita imani roti itu adalah tubuh Yesus, kita minum anggur perjamuan, dan kita percaya ini adalah darah Tuhan Yesus, maka saudara harus yakin bahwa kita menyatu dengan Yesus.